Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Mudah-mudahan terdengar suaranya ya. Baik, insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas salah satu materi yang perlu diketahui khususnya karena banyak orang yang sering mendengar kata perang Badar tapi tidak mengetahui bahwa perang Badar itu ada asal mulanya, ada sejarahnya. Ada hal-hal yang mendahului perang Badar, yaitu diantaranya adalah saat Rasulullah mengirimkan sariyah dan ma'rakah untuk berperang. Untuk berperang mencegat kafilah dagang dari Quraisy. Kenapa Rasulullah SAW menyerang Quraisy, mencegat kafilah dagang? Karena sejatinya kaum muslimin sudah lama ditindas, lama dizolimi, bahkan sebagiannya ada yang dibunuh ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk berperang, dan memang tidak boleh naif kalau kita dizolimi. Jika kita mampu melawan, maka melawan untuk menegakkan agama Allah, untuk menghentikan kezoliman yang diterima. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah bersama para sahabatnya, maka sebagian rumah dari sahabat itu ada yang dirampas, ada yang dijual, ada yang direbut paksa, bahkan termasuk rumah Rasulullah SAW sendiri pun diambil alih kepemilikannya oleh orang-orang Quraisy yang masih musyrik yang tertinggal di Makkah. Sedangkan Rasulullah dan para sahabatnya sudah hijrah. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka juga bersekutu dengan orang-orang yang membenci Rasulullah di Madinah, yaitu diantaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ia sebelumnya akan diangkat menjadi raja yang permatanya, perhiasan mahkotanya sedang disusun untuk memimpin Khazraj dan Aus dalam perdamaian. Ternyata Rasulullah saat datang, maka Abdullah bin Ubay bin Salul kehilangan kesempatan menjadi raja di Yathrib. Itulah yang menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Ubay dan orang-orang yang serupa dengannya bersekutu dengan Quraisy, berupaya untuk memadamkan agama Allah, mencegah tersebarnya Islam, dan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul sebelumnya adalah pembesar dari kabilah Khazraj di Yathrib. Oke. Jadi sekarang Rasulullah punya banyak musuh ya. Setidaknya ada berapa ya? Ada 4 musuhnya. Yang pertama dari kafir Quraisy yang ada di Makkah itu sendiri. Yang kedua orang-orang yang orang Madinah, orang Arab, tetapi yang membenci Rasulullah SAW. Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang belakangan pura-pura masuk Islam menjadi tokoh orang munafik. Kemudian ada orang-orang Yahudi yang menolak dakwah Rasulullah padahal mereka tahu itu benar-benar Rasulullah. Kemudian ada orang-orang Arab Badui yang sebelumnya menjadi perampok, menjadi begal di sekitar Jazirah Arab. Kini mereka terancam dengan adanya kekuatan baru, yaitu negara Rasulullah, negara Islam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sekarang orang-orang muhajirin, bahkan orang-orang ansor, terhalang untuk melakukan ibadah haji dan umroh dan untuk berdagang. Dan terus saja kaum muslimin diperangi ya, terancam nyawanya untuk ditahan, untuk disiksa oleh orang-orang para petinggi Quraisy. Sehingga untuk untuk mencegah kezoliman, maka ada kalanya adalah hak, adalah kebenaran untuk memeranginya kembali. Tidak boleh kita bersikap naif, bersifat ya sudah, bersifat pasif, tidak melakukan peperangan seolah-olah bahwa dunia ini akan bisa damai tanpa adanya tentara. Tidak bisa. Bahwa Islam itu rasional, Islam itu memiliki prinsip yang benar, bahwa ada kalanya dalam menegakkan kebenaran, mencegah kezoliman, mencegah kemusnahan, mencegah diperangi oleh bangsa lain, maka ada kalanya kita untuk berperang, dan diantaranya adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk berperang. Walaupun pada mulanya Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan izin berperang pada orang-orang muhajirin dengan alasan bahwa mereka sudah dizolimi. Makanya kenapa peperangan-peperangan yang akan saya ceritakan adalah peperangan-peperangan yang orang-orang muhajirin yang diizinkan dan orang-orang muhajirin yang berpartisipasi dalam syariah. Jadi kalau syariah itu pasukannya sedikit ya. Mungkin hanya sekitar ya anggaplah 20, mungkin 30. Kalau ada ma'rokah itu ada pasukan yang lebih banyak lagi, mungkin sampai 100. Nanti ada lagi pasukan yang lebih banyak, saya agak lupa namanya. Ghazwah, kalau Ghazwah sudah lebih banyak lagi. Nah, jadi Rasulullah mengirimkan sariyah atau kelompok-kelompok kecil dalam berperang yang tujuannya adalah untuk mencegah kafilah dagang Quraisy. Jadi orang Quraisy sudah terbiasa berdagang ke Syam melewati jalur Madinah, jalur Yathrib. Maka kali ini sebagai bentuk peperangan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Islam tidak mengizinkan orang-orang Quraisy untuk lewat di Madinah, di sekitar Madinah, di negara Islam, karena mereka terus memerangi Islam, memerangi Rasulnya, memerangi muslimin, maka dilarang untuk orang-orang kafir tersebut melewati daerah Darul Islam, negeri Islam saat itu, yaitu negara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada ini ya, ada banyak sekali sariyah yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, walaupun kebanyakannya gagal. Yang pertama adalah pasukan di Saiful Bahar. 30 muhajirin dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib, 300 musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi memang jumlahnya tidak berimbang karena memang berbeda. Muslimin keluar membawa senjata memang tujuan untuk berperang, sedangkan orang-orang kafir mereka keluar untuk berdagang sehingga senjata perangnya lebih seadanya. Di sini tidak jadi berperang karena ada yang mendamaikan di antara mereka, yaitu sekutu yang sama-sama bersepakat damai dengan kaum muslimin dan bersepakat damai dengan orang-orang Quraisy, yaitu Majdi bin Amr al-Juhani. Ini jadi tahun 1 Hijriah di bulan Ramadan. Dan seluruh panji peperangan berwarna putih. Berarti namanya apa? Al-Liwa ya? Al-Liwa apa Royah? Saya takut tertukar. Coba saya searching dulu. Al-Liwa. Mana? Roy. Benar. Ya, Al-Liwa itu yang berwarna putih, bendera kaum muslimin yang berwarna putih, sedangkan Ar-Royah adalah yang berwarna hitam. Jadi nanti seluruh pasukan muslimin ini berwarna putih komandonya. Kemudian ada pasukan di Rabiq, yang mana 60 kavaleri muhajirin dipimpin oleh Ubaidah
bin Al-Haris melawan 200 musyrikin dipimpin oleh Abu Sufyan. Sudah saling lempar panah, namun tidak jadi berperang dan tidak ada korban. Dua orang kafilah dagang yang sebenarnya muslimin yang ada di dalam orang-orang musyrik kabur menuju kaum muslimin karena sebelumnya mereka tercegat hijrahnya di Mekkah. Jadi mereka berpura-pura ikut berperang bersama Quraisy padahal untuk nanti saat bertemu kabur menuju kaum muslimin untuk hijrah. Ini terjadi pada tanggal 1 Syawal 1 bulan Syawal 1 Hijriah. Jadi bulan-bulan yang berdekatan baru hijrah sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka Muhajirin kafilah dagang Quraisy. Ada pasukan di Kharrar. 20 infanteri Muhajirin dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas menghalangi kafilah dagang di Kharrar, namun ternyata kafilah sudah lewat kemarinnya. Ini bulan Dzulqa'dah. Jadi memang intensif ya Rasulullah mengirim Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Ini ada pasukan di Waddan. 70 dipimpin oleh Rasulullah langsung selama 15 hari mengejar kafilah dagang di Waddan, namun ternyata kafilah lolos dari kejaran. Ini terjadi pada Safar 2 Hijriyah. Jadi bulannya masih berdekat-dekatan. Pada muslimin, Panji Muslimin berwarna putih, Rasulullah mengadakan persekutuan militer dengan kabilah Bani Domroh, kabilah yang ada di sekitar Yathrib, di sekitar Madinah. Kita panggilnya Madinah aja lagi ya. Di sekitar Madinah untuk bersekutu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena jalur perdagangan di sekitar Madinah sudah bersekutu dengan Rasulullah, perjanjian damai, perjanjian militer dengan Rasulullah, maka orang-orang Quraisy tidak punya jalan untuk menempuh selain untuk kejar-kejaran dengan pasukan kaum muslimin. Ada pasukan Buat. Rasulullah memimpin 200 sahabat mencegah kafilah Umayyah bin Khalaf yang membawa 100 orang dan 2.500 unta. Namun kafilah lolos dari kejaran ini. Terjadi pada Rabiul Awal 2 Hijriah. Jadi masih bulan-bulan yang sangat dekat. Kemudian ada pasukan di Safawan. Sedikit musyrikin Quraisy dipimpin oleh Qurs bin Jabir bin Al-Fihar merampas sejumlah hewan ternak di Madinah. Jadi kali ini Quraisy menyerang duluan, merampas ternak-ternak milik kaum muslimin yang ada di Madinah. Lalu kemudian mereka kabur. Rasulullah mengejar mereka hingga ke Safawan dengan 70 sahabat, namun tidak terkejar. Ini terjadi pada Rabiul Awal 2 Hijriyah. Jadi masih sangat di bulan yang sama dengan peristiwa pasukan di Buat. Panji Muslim berwarna putih, dan ini terjadi di pinggiran Badar, sehingga para ulama saat menulisnya sering disebut sebagai perang Badar pertama, perang Badar yang yang pertama, yang bukan perang Badar Kubro, perang Badar yang nanti akan dibahas di materi selanjutnya insyaallah. Kemudian ada pasukan di Zul Usyairah. Rasulullah keluar bersama 150 muhajirin mengejar kafilah Quraisy yang berangkat ke Syam. Tibanya di Zul Usyairah, kafilah ternyata sudah lewat beberapa hari yang lalu. Ini terjadi pada Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 Hijriyah. Panji Muslimin berwarna putih. Pada perjalanan ini Rasulullah mengadakan perjanjian damai antara Bani Mujlid dan Bani Domroh. Jadi kedua bani ini yang sebelumnya sedang bertikai didamaikan, sehingga semakin memperkuat persekutuan militer, aliansi Rasulullah dengan kabilah-kabilah di sekitar Madinah. Nantinya saat kabilah ini pulang, nantinya akan menyebabkan peristiwa perang Badar. Jadi mereka nanti pas pulang mengirimkan utusan, laporan Abu Sufyan ya, laporan ke Makkah. Nanti Makkah keluar untuk menolong mereka, mengirim pasukan. Kemudian berikutnya ada pasukan di Nakhlah. Rasulullah mengirimkan 12 muhajirin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash al-Asadi berjalan selama 2 hari, lalu membuka surat perintah. Ini terjadi di bulan Rajab 2 Hijriyah. Setelah 2 hari, surat perintah itu adalah untuk memantau kafilah dagang antara kota Mekah dan Taif.
Jadi kalau teman-teman belajar ini ya peta Mekah gimana ya saya menggambarkannya. Nah, anggaplah ini Jazirah Arab, di sini ada Mekah, ada Taif di dekatnya, Madinah agak jauh di utaranya. Nah, jadi Rasulullah mengirimkan pasukan yang agak jauh untuk ini ya mencegah kafilah dagang memantau, bukan mencegah, lebih tepatnya memantau kafilah antara Taif dan Mekah, karena Taif itu adalah pusat pangan dari orang-orang Mekah. Jadi Taif itu sangat subur, sedangkan Mekah sangat gersang, sehingga pangan dari orang-orang Mekah disuplai dari orang-orang Taif. Walaupun tidak terlalu jauh, tetapi jalur perdagangannya luar biasa penting demi adanya bahan makanan di kota Makkah. Nah, cuman peristiwa ini agak menarik. Kenapa? Karena ini ya, ada pelanggaran dari perjanjian bulan-bulan haram. Jadi teman-teman harus tahu ya, dalam Islam ada 4 bulan haram, tidak semuanya berdekatan. Ada Rajab, ada Muharram, ada bulan Zulqa'dah, dan satu lagi kalau tidak salah Zulhijjah dan Zulqa'dah. Nah, jadi dalam bulan-bulan haram tersebut orang-orang Islam dilarang untuk berperang, untuk menumpahkan darah, dan bahkan setiap amal kebaikan dilipat gandakan, setiap amal buruk juga dilipat gandakan. Nah, makanya kenapa teman-teman penting untuk mengenali kalender Islam, mana saja yang bulan-bulan haram. Kalau tidak salah sekarang masih bulan haram ya. Iya. Sekarang bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Jadi teman-teman lebih hati-hati dalam bulan-bulan haram, semangat beribadah dan juga anti mengejar maksiat. Beda dengan bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala itu melebarkan pintu maaf dan kaum muslimin itu didorong untuk banyak beribadah. Di bulan-bulan haram, amal diperbanyak tetapi dosa juga semakin banyak bila dilakukan. Dan di sini salah satu aturan di mana muslimin dilarang berperang. Termasuk orang-orang Arab jahiliyah juga pasti milahnya Ibrahim, makanya mereka memanfaatkan bulan-bulan ini untuk haji dan berdagang. Oke, kita bahas lagi ya. Nah, jadi di sini satu unta bergantian dengan ini ya, 2 orang bergantian memakai satu unta, pasukannya Rasulullah ini. Di jalan Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ternyata untanya hilang dan dicari, ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah malah ikut hilang. Jadi akhirnya berkuranglah pasukan Sariyah yang dipimpin oleh Rasulullah ini. Masih dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz. Nah, setelah sampai di Nakhlah, ternyata ada kafilah lewat di hari terakhir di rangkaian bulan haram. Jadi hari terakhir di bulan haram masih mulia. Namun ternyata kafilah Rasulullah ini, pasukan Rasulullah ini ada sejumlah pendapat ya, ada yang bilang bahwa mereka tidak tahu ini itu adalah bulan haram, maksudnya dikira sudah sampai ke bulan halal. Ada yang menganggap bahwa ini memang strategi karena sebentar lagi sudah sampai di tanah haram. Jadi antara bulan haram dilarang berperang, tanah haram atau kota Mekah juga dilarang berperang, sehingga mereka ingin mendapatkan kafilah ini, mereka malah menyerang dan akhirnya ada yang terbunuh dari orang-orang musyrik di dalam peristiwa Nakhlah ini. Akhirnya mereka membawa ke Rasulullah tawanan-tawanan yang ada di Nakhlah dan juga harta-harta rampasannya. Rasulullah malah marah karena mereka melanggar bulan-bulan haram itu sendiri. Ternyata bukan hanya Rasulullah yang marah, ternyata bangsa Arab juga, apalagi orang-orang Quraisy, memviralkan kisah ini, menganggap bahwa muslimin melanggar perjanjian bulan haram. Diburuk-burukanlah namanya. Turunlah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di dalam bulan Ramadan. Qul qitalu fihi kabir. Katakanlah berperang pada itu adalah dosa yang besar. Wasaddun al masjidil haram wa kufrum bihi wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Jadi Allah itu ingin menjelaskan bahwa memang kaum muslimin salah dan dosa melaksanakan berperang di bulan haram,
Tetapi tidak layak orang-orang Quraisy untuk mengolok-olok muslimin karena dosa mereka jauh lebih besar. Mereka telah membunuh orang-orang muslimin, telah kufur pada agama Allah dan mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Ini juga sebagai pelajaran buat kita semua bahwa ada kalanya muslimin punya dosa, tapi jangan sampai dosanya muslimin ini membuat kita membela orang-orang kafir, karena orang-orang kafir dosanya lebih banyak. Akhirnya, setelah peristiwa ini, maka izin perang turun pada seluruh kaum muslimin. Atas nama Allah Subhanahu wa taala nanti akan ada peristiwa perang Badar. Kiblat muslimin juga berpindah dari Baitul Maqdis, yaitu Masjidil Aqsa, ke Ka'bah. Jadi sebelumnya Masjid Nabawi, dan kaum muslimin secara umum salat menghadap ke Baitul Maqdis. Rasulullah waktu di Mekkah senang untuk menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, yang juga tidak melanggar syariat untuk menghadapkan wajahnya ke Baitul Maqdis ketika sholat. Namun ketika di Madinah, Rasulullah sedih karena tidak bisa lagi untuk mengarah ke selatan ke Ka'bah, tapi harus ke utara ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Namun Allah ingin membuat muslimin itu berbeda dengan orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka memindahkan kiblatnya ke Ka'bah sebagaimana milah Ibrahim. Nah, akhirnya orang-orang munafik pada banyak peristiwa ini, diantaranya peristiwa Nakhlah, peristiwa pemindahan kiblat, mulai menunjukkan kebenciannya, mulai menunjukkan perbuatan onarnya, provokasinya. Jadi kaum muslimin juga mulai sedikit-sedikit mengenal mana yang munafik, mana yang memang membenci Islam, mana yang berpura-pura masuk Islam. Walaupun belum ramai orang masuk Islam ya, jadi di Madinah masih banyak orang-orang kafirnya. Namun mereka sudah membuat banyak masalah. Nantinya ketika perang Badar, kaum muslimin menang besar, ramai-ramai orang Madinah yang belum masuk Islam untuk masuk Islam, termasuk orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik yang aslinya kafir, pura-pura masuk Islam untuk cari aman. Nah, ini ya kebusukan mereka. Makanya kenapa dalam Quran mereka ditempatkan di fi darkil asfali minan nar. Mereka itu ada di dalam aspalnya neraka, keraknya neraka. Baik teman-teman, itu yang kita bahas untuk hari ini. Kita bahas sedikit ya kuisnya. Coba kita lihat, siap. Udah ada sebagian yang mengerjakan. Siapa penduduk Madinah yang bekerja sama dengan Quraisy memerangi Rasulullah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Warna panji muslimin putih. Pemimpin muslimin dalam perang Robi, Ubaidah bin Al-Harith. Bulan apa terjadinya bulan Khoror? Bulan Khoror itu bulan Zulqa'dah. Kemudian pada peristiwa apa Rasul mengadakan persekutuan militer, peristiwa pasukan di Waddan. Siapa pemimpin musyrik dalam peristiwa Buwat adalah Umayyah bin Khalaf. Kemudian peristiwa apa yang terjadi perampasan hewan ternak penduduk Madinah oleh musyrikin Quraisy, yaitu peristiwa Safawan. Kemudian peristiwa yang nantinya kafilah musyrikin menjadi pemicu perang Badar, yaitu di perang ini belum kepilih ya jawaban yang benarnya. Di perang Zul Usyairah. Benar. Ya, di perang Zul Usyairah. Kemudian siapa pemimpin pasukan Nakhlah, yaitu Abdullah bin Jahash. Peristiwa apa? Muslimin melanggar larangan bulan haram. Peristiwa ini ya, pasukan di Nakhlah. Alhamdulillah teman-teman. Iya. Ya baik. Alhamdulillah. Sudah selesai ya semuanya dibahas. Jadi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa Rasulullah tidak jahat, bahwa agama Islam itu agama yang rasional. Ketika harus berperang demi menegakkan keadilan, maka berperang. Ketika harus mengeluarkan senjata militer, mengeluarkan paksaan politik, pada
pada saat yang tepat, maka itu boleh, karena kita tidak boleh naif, tidak boleh menganggap orang-orang itu baik, orang-orang kafir itu tidak akan menyerang kita, tidak. Nah, dalam dunia nyata, bahwa yang kuat, yang cerdas, yang berkuasa, ya akan menekan yang lemah. Maka orang-orang Islam juga harus melindungi dirinya, tetapi tidak boleh zolim, bahwa al-muslimu ala syurutihim. Orang-orang Islam itu akan atas perjanjian mereka, jadi tidak boleh curang dalam perjanjian, tetapi dalam perang, kaum muslimin punya 3 ya. Kalau tidak mau masuk Islam, membayar jizyah, maka kalau tidak mau masuk Islam atau membayar jizyah atau upeti, maka akan diperangi. Jadi memang kaum muslimin butuh amirul jihad, butuh pemimpin jihad. Mudah-mudahan negara kita satu saat bisa dipimpin oleh orang-orang yang soleh yang akan memimpin Indonesia untuk jihad, membebaskan negeri kaum muslimin dari jeratan orang-orang yang menzolimi negeri kaum muslimin. Baik, demikian yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa ini ya, kita salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita istighfar yang serius. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman. Ada berapa sekarang yang hadir? Ya, tidak begitu banyak, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.